Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan bahas siapa yang masih berharap untuk kembali kepadamu. Ya, dan ini adalah general reading, jadi bukan pilih kartu atau pick a card, jadi akan menarik banyak energi orang ya. Dan mohon disikapi dengan bijak karena bisa 100% resonate, setengah resonate, atau sama sekali nggak resonate ya. Kita akan cek energi dia, siapa dia yang masih berharap untuk bisa kembali kepadamu. Siapa dia? Seperti apa orangnya, ciri-cirinya ya? Seseorang yang masih berharap untuk bisa kembali sama kamu. Di sini ada Eight of Spades ya, ada temptation. Jadi kalau yang saya lihat di sini, dia seseorang yang saat ini masih terfokuskan dengan kamu, masih suka sama kamu, bahkan masih tergoda memang untuk kembali sama kamu. Ya, tetapi kalau yang saya lihat terkadang dia ini masih suka kayak menarik ulur sih. Orangnya suka tarik ulur, suka datang dan pergi seperti itu. Siapa lagi dia? Seseorang yang masih berharap untuk bisa kembali. Di sini ada Six of Club, ada effort ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kalau dia itu udah suka, kalau dia itu emang udah benar-benar jatuh cinta, ya dia bakal memperjuangkan apa yang dia mau. Jadi saya lihat orangnya sangat ambisius, orangnya sangat determinasi sebenarnya ya. Kalau emang dia udah mau ya pasti dia lakukan. Tapi kalau emang dia udah nggak niat, mendingan dia nggak melakukan sama sekali. Jadi dia tipikal orang yang nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu bagi dia itu kayak untuk bermain games atau kayak ingin tarik ulur, iya setengah-setengah. Tapi kalau dia udah pengen, ya pengen 100% dia bakal usaha kayak gitu. Ya. Siapa lagi dia? Jadi kalau dia itu yang saya lihat ya, saya bilang tadi masih suka tarik ulur. Tarik ulur itu kan niat ya. Niatnya dia artinya memang kayak masih ada egonya ya. Masih ada kayak ingin membuat kamu bertahan tapi supaya kamu tidak 100% move on dari dia ya. Karena dia masih belum siap untuk serius atau komit, tapi dia nggak pengen kamu move on seperti itu. Tapi kalau dia seseorang yang ambisius, ya, dia bakal melakukan apapun. Apalagi dalam hal pekerjaannya, dia cukup berambisi. Siapa lagi dia yang masih berharap untuk kembali sama kamu? Oke, di sini ada Four of Heart. Dia adalah seseorang yang keberadaannya jauh dari kamu. Ya, bisa jadi LDRan, ada long distance relationship, beda kota, beda pulau, beda negara, ya. Intinya dia seseorang yang sudah di luar jangkauan kamu, entah karena memang long distance relationship atau memang kalaupun kamu satu kota sama dia tapi kalian saat ini mungkin sudah berjarak ya. Seperti itu. Siapa lagi dia? Seseorang yang masih berharap untuk bisa kembali sama kamu. Di sini ada Four of Diamonds, stability. Jadi kalau yang saya lihat dia seseorang yang sebenarnya secara finansial atau keuangannya sudah stabil. Mungkin dia memang orang punya, atau mungkin dia memang orang yang sukses, atau memang kondisi keuangannya baik. Mungkin dia berasal dari keluarga yang mapan, atau emang dia orang yang mapan juga bisa. Ya, tapi di sini kalau yang saya lihat terkadang dia cukup keras kepala.
ya, seseorang yang masih sangat keras kepala. Meskipun dia mapan, dia sukses, tapi terkadang dia masih belum siap aja untuk sharing masalah perasaan, hati, kasih sayang, materi dan sebagainya, ya. Di sini ada kartu Eight of Heart, ada surprise ya. Bisa jadi dia akan mengejutkan kamu di saat dia tiba-tiba nongol. Jadi kayak dia itu punya rencana ya, kalau suatu saat nanti pengen menghubungi kamu dan kayak tiba-tiba aja gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak dia say hello. Mencoba berkomunikasi dengan kamu seperti itu, yang mungkin kamu udah nggak pernah kepikiran tuh untuk mendengar kabar dari dia atau kembali sama dia, tapi out of nowhere dia itu kayak yang tiba-tiba nongol nanya kabar kamu seperti apa. Kayak dia tuh pengen kasih kamu surprise ya, pengen membuat kamu terkejut aja dengan kehadiran dia. Seperti itu. Jadi dia tipikal seseorang yang tidak mudah ditebak. Sampai saat ini kamu nggak akan pernah tahu jalan pemikirannya dia seperti apa, isi hatinya dia seperti apa, karena apa yang dia katakan, kalau yang saya rasakan dari energinya dia di sini ya, apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia perbuat sama kamu. Jadi kalau dia pernah bilang dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia pengen sebuah hubungan sama kamu, dia pengen berkomitmen sama kamu, atau mungkin dia pernah menjanjikan kamu sesuatu, tapi nyatanya tidak ada yang dia perbuat, tidak ada yang dia realisasikan, sehingga itu membuat kamu kayak kepikiran dan bingung sebenarnya dia ini maunya apa sih, kayak gitu. Kenapa dia selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu? Kenapa dia bilang suka dan sayang tapi dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Ya, kenapa dia tiba-tiba kayak ngeblok kamu, sebelumnya dia baik-baik aja sama kamu? Jadi dia tipikal orang yang pemikirannya suka berubah-ubah, pendiriannya belum tetap, dan seseorang yang tidak mudah ditebak. Dia memiliki lapisan yang sangat tebal gitu ya. Jadi kalau kamu itu mau tahu dia, kamu tuh harus tahu dia pelan-pelan, lapis demi lapis gitu. Kamu tidak akan bisa langsung melihat kedalamannya dia seperti apa ya, karena lapisannya dia sangat banyak ya, layernya dia sangat banyak. Siapa lagi dia? Oke, di sini ada Queen of Club. Kalau yang saya lihat dia seseorang yang dingin ya. Saya lebih merasakan energi dia itu kayak dingin ya, seseorang yang sinis kayak gitu. Karena di sini dia pernah kayak sakit hati yang lumayan kuat. Dia pernah mengalami hubungan cinta yang sangat menyakitkan sebelum ketemu sama kamu. Dan beberapa dari kamu ada yang dealing sama janda atau duda, artinya dia sudah pernah menikah dan gagal. Ya, dan dari kepahitan yang pernah dia alami, terutama dalam hal cinta, membuat dia saat ini sangat dingin, tidak terlalu mudah percaya dengan orang, dan tidak percaya dengan cinta. Tidak semudah itu bagi dia untuk percaya sama cinta. Dia tipikal orang yang pengen dicintai, pengen disayangi ya, tapi caranya dia itu malah membuat kamu jauh dari dia ya, karena dia masih punya banyak isu. Dia orang yang masih belum healing yang saya lihat di sini ya. Kalau secara pekerjaan, bagaimana dia bekerja, bagus, pekerjaannya dia bagus yang saya lihat di sini, finansialnya dia baik gitu ya. Tapi kalau in term of love, dalam hal cinta, dia sangat dingin. Inilah orang yang masih belum healing. Kalau kamu dealing sama orang kayak begini, kamu juga bakalan ikut dingin juga. Kamu bakalan ikut mirip kayak dia lama-lama. Dia menyakiti kamu, akhirnya kamu mengalami kepahitan dalam cinta, akhirnya kamu mirip kayak dia. Kamu jadi dingin juga dalam cinta sekarang. Kamu jadi malas jatuh cinta sama orang, kamu jadi malas dekat sama orang sekarang. Karena kamu dealingnya sama orang kayak begini. Ya.
Dimana orang yang belum healing, belum pulih, dia akan menularkan energi dia ke kamu. Dan pada akhirnya kurang lebih kamu akan mengadopsi energi dia juga ke dalam kehidupan kamu. Seperti itu. Bottom of the deck yang ada kartu King of Diamond. Iya, dia seseorang yang sukses. Dia seseorang yang pekerja keras. Ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan di sini. Kita akan cek apa yang dia rasakan sama kamu sekarang sebenarnya. Apa yang dia rasakan sama kamu sebenarnya? 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 Confusion. Iya, dia penuh kebingungan. Kalau udah masalah cinta pasti dia bakal bingung di sini. Ya, bisa jadi dia nggak tahu. Kalau yang lebih saya lihat di sini sih dia nggak tahu ya apa yang harus dia buat sama kamu. Dan mungkin saat ini dia sedang bingung sama kamu karena sedang berjauhan sama kamu. Jadi dia kayak nggak tahu energi kamu seperti apa. Dia kayak nggak tahu perasaan kamu sekarang sama dia seperti apa. Apakah masih sama atau tidak ya. Seperti apa lagi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, di sini ada kartu effort ya. Kamu kayaknya dapat kartu effort 2 kali. Di sini saya merasa bahwa dia masih ingin berusaha untuk dekat sama kamu, masih ingin untuk berkomunikasi sama kamu ya. Kayak dia masih ingin menghidupkan suasana kembali, kayak dia masih ingin memperbaiki hubungan sama kamu yang saya lihat di sini. Apalagi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Hope. Ya, di sini saya merasa kalau dia masih berharap. Ya, sesuai dengan judul. Dia masih berharap untuk kembali sama kamu. Emang benar dia memang masih berharap untuk bisa bersama dengan kamu, rekonsiliasi sama kamu. Apalagi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Apalagi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Fun. Ada energi fun di sini, artinya di saat dia bersama kamu, dia itu selalu merasa happy, merasa bahagia, kamu kayak selalu membuat hari-harinya dia menjadi cerah, seperti itu. Ya dia selalu bahagia kalau bersama kamu. Dia merasakan itu. Kamu tuh orangnya enak, diajak ngobrol. Kamu itu orangnya asik banget kayak gitu. Fun lah. Kalau kamu sama dia lagi bareng itu suasana jadi enak, jadi fun seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu sebenarnya? Trust, ya. Jadi di sini yang saya lihat dia sangat percaya sama kamu. Kalau yang saya lihat energinya di sini kayak narsisis sama empath ya. Mungkin kamu seorang empath dan dia seorang narsisis. Jadi di mana narsisis bertemu dengan empath, dia akan selalu tertarik untuk kembali sama si empath. Seorang yang empati. Karena hanya kamu yang bisa menangani dia, hanya kamu yang selalu sabar sama dia, yang selalu open sama dia, yang selalu mencintai dia tanpa syarat. So, ya pasti dia akan selalu ingin kembali sama kamu. Tapi pastikan apakah dia kembali kepada kamu untuk sesuatu yang baik.
Kalau dia kembali sama kamu untuk sesuatu yang nggak jelas, ya mendingan nggak usah. Karena itu akan menguras energi kamu lagi kayak gitu ya. Kita akan cek lagi seperti apa perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, di sini ada kartu healing. Jadi di saat kamu sama dia sedang berjauhan atau tidak berkomunikasi, secara tidak langsung itu membawa energi healing atau pemulihan bagi dia. Ya, itu setidaknya sedikit lebih dewasa dia jadinya di saat dia berpisah sama kamu. Mungkin tidak 100% itu akan mengubah dia menjadi sosok yang jauh lebih dewasa, tapi setidaknya sedikit merubah dia menjadi sosok yang sangat baik, lebih baik dari sebelumnya, lebih dewasa. Ya. Bottom of the deck-nya ada kartu strings ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada benang-benang yang sudah putus ya, benang-benang yang terikat di tangan ini putus dari tangan yang di bawah. Jadi dia merasa kayak kamu memang sudah ingin move on dari dia, kamu kayak pengen melepaskan diri dari dia, kamu ingin menjauh dari dia sekarang. Dia merasakan hal itu. Oke, sekarang kita akan cek kartu tarotnya. Apa yang akan dia lakukan kepada kamu selanjutnya? Jika dia berharap kembali sama kamu, apa yang akan dia lakukan dengan harapannya itu? Apakah dia diam aja? Apakah dia pasrah? Ataukah dia ingin melakukan sesuatu untuk kamu? Apa yang akan dia lakukan dengan perasaannya dia yang ingin kembali sama kamu? Atau yang masih berharap untuk bisa kembali sama kamu? Apa yang akan dia lakukan dengan harapan dia yang masih ingin kembali sama kamu? Apa yang akan dia lakukan dengan harapannya itu? Apa yang akan dia lakukan dengan harapannya itu? Apa yang dia lakukan dengan harapannya itu? Di sini ada Ace of Discs ya. Jadi dia kayak ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, kayak membuka peluang untuk berkomunikasi, entah mungkin dia pernah ngeblok, dia akan buka blognya seperti itu, dan dia akan menawarkan kamu sesuatu ya, mungkin apapun itu ya, kayak mungkin menawarkan untuk berkomunikasi bisa, atau mungkin kayak dia menawarkan sesuatu yang mungkin kalian memiliki hal yang sama untuk dikerjakan seperti itu. Jadi dia akan mencoba, mungkin ada bisnis yang dia tawarkan, mungkin awal mulanya akan berbicara masalah bisnis dulu nih sebelum dia menanyakan kabar kamu atau apapun. Dia kayak mencari celah aja di sini yang saya lihat untuk memulai komunikasi sama kamu ya. Apalagi tindakan dia selanjutnya untuk kamu? Di sini ada kartu World ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, yang dia lakukan di sini lebih kepada dia mempelajari semua yang dia lakukan sama kamu. Dia kayak menyadari semua kesalahan, dan dia di sini saya lebih melihat bukannya melakukan apa-apa sama kamu, tapi kayak yang saya rasakan di sini energinya itu kayak dia mengerti. Oh iya, aku mengerti sekarang semua yang terjadi di antara kamu sama dia, kayak gitu. Kayak dia mendapatkan pelajarannya. Oh jadi gini toh. Oh jadi sebelumnya aku sama dia itu kayak gini ya. Oh iya, pantas sekarang kamu jauh dari dia, kayak gitu. Ya, kayak dia ingin memulai suatu siklus yang baru dan meninggalkan siklus yang lama. Seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sini energinya dia tuh kayak cukup pelajaran yang dia dapat dari koneksi ini dengan kamu. Ya. Apalagi tindakan dia
untuk kamu. Ada justice di sini. Jadi kalau yang saya lihat, apa itu justice? Yang saya lihat di sini, dia ingin berbuat sesuatu hal yang benar sama kamu. Saya mendapatkan energi beberapa dari dia itu baru-baru ini kayak mendapatkan sebuah karma atas perbuatannya dia. Jadi saya merasakan energi di mana dia mendapatkan karma. Dan dia itu langsung kayak teringat kamu, dan itu dia membuat dia kayak mendapatkan sebuah pelajaran gitu ya. Oh, jadi ternyata kayak gini toh rasanya kamu waktu disakiti dia. Kayak gitu, dia baru-baru ini kayak mendapatkan sebuah karma yang sama seperti apa yang dia lakukan sama kamu. Dan itu membuat dia mengerti gitu ya. Membuat dia belajar akan kesalahan dia. Apalagi tindakan yang akan dia lakukan setelah dia berharap untuk bisa kembali sama kamu. Full. Oke, jadi di sini yang saya lihat, saya mendapatkan energi beberapa dari kamu, dia akan kembali sama kamu di sini. Dia ingin kayak memulai sesuatu yang baru sama kamu, ya. Tetapi di sini ada tapinya. Di saat dia kembali sama kamu, tidak berarti dia akan langsung ingin sebuah komitmen atau sebuah hubungan sama kamu. Tapi dia akan memulai sesuatu itu dengan yang ringan-ringan dulu, yang kayak seperti pertemanan atau persahabatan seperti itu ya. Tapi di sini kayak dia akan kembali sama kamu yang saya lihat out of nowhere, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia kayak nongol sama kamu gitu. Cuma di sini saya melihat kayak di saat dia berkomunikasi dengan kamu atau kembali sama kamu, pemikirannya dia terkadang masih bisa berubah-ubah. Sebenarnya saya nggak suka sih kalau mengatakan energi ini, cuma saya terpaksa karena memang energi ini yang saya baca di sini seperti itu. Jadi ya bukannya saya pengen bikin kalian semua down, enggak ya, tapi saya hanya berusaha jujur dengan energi yang saya baca di sini seperti itu. Masih bisa berubah-ubah pendiriannya. Artinya masih ada potensi dia bisa on off lagi sama kamu. Ya. Apalagi tindakannya dia atau rencana dia ke depannya sama kamu di saat dia berharap ingin kembali sama kamu. Steward of Cups ya. Di sini saya udah mendapatkan beberapa kartu bahwa dia ingin mendatangi kamu ya. Artinya perasaan dia yang ingin kembali sama kamu itu dia bawa kok ke dalam sebuah tindakan. Dia bawa itu. Tapi ada tapinya, beberapa dari kamu mungkin ada yang serius, tapi beberapa dari kamu, kebanyakan dari kamu mungkin dia masih bisa berubah-ubah. Ya. Di sini ada Steward of Cups. Jadi kalau yang saya lihat di sini dia akan mendatangi kamu dengan minta maaf. Yang pertama-tama dia minta maaf, meskipun mungkin tidak terucap dari mulutnya, tapi dari bahasa tubuhnya akan terlihat kalau dia minta maaf dan merasa bersalah. Dan yang kedua di sini saya melihat ada juga yang dia datang sama kamu ingin menawarkan untuk kembali ke dalam sebuah relationship. Karena di sini ada Steward of Cups, jadi perasaannya lebih kepada romantisme kayak gitu ya, lebih kepada ingin mesra-mesraan, ingin berduaan sama kamu seperti itu. Ya, saya lihat di sini kayak dia pengen kembali memiliki sebuah hubungan sama kamu. Oke, apalagi tindakan dia selanjutnya dengan harapan dia yang ingin kembali sama kamu. Wheel of Fortune. Oke, jadi di sini kalau yang saya lihat, saya lebih melihat ini kepada setelah dia bertemu sama kamu, setelah dia berkomunikasi dengan kamu, dan dia akan memasrahkan semua ini kepada yang di atas. Jadi sisanya dia akan serahkan kepada yang di atas. Dia berupaya untuk kembali sama kamu, dia akan mencoba untuk berkomunikasi, dia akan mencoba untuk minta maaf sama kamu, dan setelah itu sisanya dia akan kembalikan kepada yang di atas. Seperti itu. Biar yang di atas yang mengatur, kayak begitu. Ya. Tapi di sini sebagian kecil ya, sebagian kecil. Saya merasakan di saat dia kembali sama kamu itu kayak dia itu
datang untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, mengambil perhatian kamu, mengambil cinta kamu. Setelah itu kayak dia bisa ghosting lagi atau kayak mulai menghilang lagi gitu. Jadi kayak dia datang ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Ada yang kayak gitu yang saya lihat di sini ya, energinya ya. Kayak dia itu masih, ini lebih kepada permainan cinta sih. Dia emang tipikal orang yang masih suka love games. Jadi dia kembali berkomunikasi dengan kamu untuk membuat kamu memperhatikan dia lagi, mendapatkan perhatian kamu lagi, dan setelah itu dia bakal ngilang lagi kayak gitu. Ada yang sebagian kecil kayak gitu ya, tapi sebagian besarnya emang dia pengen minta maaf sama kamu. Cuma tetap aja kamu jangan langsung seneng, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa dia akan serius sama kamu. Tetap waspada ya, tetap waspada. Lihat lebih lama, lebih jauh lagi tindakan dia seperti apa ke depannya. Apakah dia di saat berkomunikasi dengan kamu, apakah dia konsisten? Kalau sudah nggak konsisten, artinya setelah beberapa hari dia nggak komunikasi lagi, ngilang lagi berapa minggu. Nah, itu artinya sudah warning ya, udah peringatan untuk kamu lebih hati-hati sama dia. Bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Wands. Ten of Wands, Ace of Swords, dan juga ya Eight of Cups muncul lagi ya. Barusan saya bilang kartunya keluar seperti itu. Dia di sini akan berusaha mati-matian untuk menjangkau kamu atau mencari perhatian kamu lagi, mendapatkan perhatian kamu lagi. Tapi setelah itu, ya setelah ada komunikasi di antara kalian, dia bakal pergi lagi. Ini ada Eight of Cups. Jadi energinya masih datang dan pergi ya, masih on off seperti itu. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan nanti di saat dia datang, karena dia akan berusaha sekuat mungkin untuk mulai berkomunikasi atau minta maaf sama kamu, tapi kamu akan mendapatkan sebuah penglihatan atau pencerahan apa niat dia sebenarnya di saat dia menjauh lagi setelah berkomunikasi dengan kamu. Ya, dan saya nggak suka ngomong ini sebenarnya, tapi sorry to say ini kayak saya cuma bisa bilang sama kamu waspada deh gitu. Yang kayak begini waspada, karena di saat dia kembali sama kamu, saya melihat dia cuma ingin mengambil keuntungan dari kamu. Dia kayak cuma pengen dekat lagi, pengen diperhatikan lagi, tapi kayaknya dia masih belum sanggup atau masih belum siap untuk memberikan kamu kasih sayang, memberikan kamu sebuah komitmen yang saya lihat di sini ya. Jadi saran saya ini boleh diambil, boleh enggak. Cuma saya saranin kamu waspada, jangan cepat percaya, jangan cepat menyimpulkan bahwa dia back for good, datang untuk sebuah kebaikan. Jangan cepat mengambil kesimpulan ke sana. Oke. Karena ini general ya, jadi mungkin ada yang sama, ada yang enggak kejadiannya dengan apa yang saya katakan di sini. Mudah-mudahan yang baik-baiknya aja yang kamu terima ya. Dan untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari Water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Fire sign juga ada ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Libra, sangat kuat di sini. Oke, sekarang saya akan ambil charms Sio ya. Siapa tahu di sini ada Sio kamu atau Sio dia ya. Ada Sio macan. Ada Sio anjing. Ada Sio ular.
ada shio naga, ada shio kerbau, ada shio kelinci. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Untuk charms itu angka shio ataupun alfabet itu tidak harus selalu sama dengan apa yang saya katakan ya, karena ini general, jadi kamu lebih mengacu kepada bacaan tarotnya aja, energinya ya. Ada angka 2, ada angka 12, ada angka 7, ada angka 3, ada angka 13, ada angka 17. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf W, ada huruf A, ada huruf Q, ada huruf E, ada huruf G, ada huruf O. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Kalau kamu nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya adalah tidak. Oke, saya akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general readingnya. Siapa yang masih berharap untuk kembali kepada kamu, semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.